Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali, Dek. Meski masih dalam keadaan daring ya, dalam jaringan, kita belum ada ketentuan untuk luring, sehingga uh, kita masih belajar via suara untuk saat ini. Nah, tapi yang pasti, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya sehingga kembali sehat, kembali bisa menikmati indahnya beribadah ketika sehat, indah nikmatnya makan ya, mengisi energi ya, mengisi energi ketika sehat gitu ya. Uh, Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang cara berpikir sinkronik, diakronik, dan lain sebagainya. Minggu lalu kalian juga sudah membuat atau mengerjakan ya Dek ya, mengerjakan soal yang sudah saya tentukan. Untuk yang belum mengerjakan ya, ini untuk pembelajaran, silahkan lebih berhati-hati dan diperhatikan lagi untuk kemudian hari, oke? Oh iya, insya Allah ya, insya Allah kita akan mulai penilaian harian bersama itu di tanggal 6 September ya. Jadi di tanggal 6 September itu mulai penilaian harian bersama. Nah, uh, jadi kamu persiapkan diri ya, belajar yang rajin, persiapkan diri, lakukan yang terbaik ya, berdoa jangan lupa, oke? Nah, mulai minggu ini kita akan mempelajari bab baru ya. Minggu ini dan beberapa pekan ke depan kita akan pelajari bab baru, yakni mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, oke? Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peta konsep, salah satunya pembahasan yang akan kita bahas pada minggu ini, pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita berlanjut ya ke materi selanjutnya, ada hal yang perlu kita tekankan bersama atau agar tidak menjadi polemik ya di nanti atau pertemuan nanti, kok gini Bu, kok gitu ya. Jadi kita hargai ilmu pengetahuan Dek ya. Ini berkaitan dengan hal sensitif sebenarnya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa menurut agama kita ya, menurut agama Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam ya, dan Ibu Hawa. Tapi menurut ilmu pengetahuan ya, ada yang namanya manusia purba ya, bahwa manusia itu berproses dari awalnya seperti simpanse ya, lebih lebih kayak gitu, kemudian berproses hingga akhirnya jadilah manusia sekarang, atau namanya evolusi ya, manusia berevolusi. Nah, maka kita samakan persepsi terlebih dahulu ya, bahwa kita tidak perlu menentangkan antara apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini dalam hal agama kita gitu ya, dengan apa yang akan kita pelajari mulai hari ini ya, mulai minggu ini. Jangan ada pertentangan, Dek. Anggap saja kita menghormati ilmu pengetahuan ya. Apa saja yang sudah berkembang di ilmu pengetahuan yang ada gitu ya, penelitian-penelitian apa, penemuan-penemuan apa yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan dan sejarawan gitu ya, kita hargai gitu ya, bahwa mereka juga ketika mencari itu ada prosesnya ya. Semoga Allah segera berikan apa ya, kalau cahaya, semoga Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka. Maksud saya, semoga kalau mereka memang ditunjukkan kebenaran, ya tunjukkan kebenaran gitu. Oke, Dek? Oke. Jadi itu ya, kita sepakat bahwa tidak ada pertentangan antara apa yang kita pelajari dengan keyakinan kita, dengan akidah dan tauhid kita, oke? Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita akan mempelajari mengenai bab kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang peta konsep. Nah, yang kedua kita akan mempelajari definisi masa praaksara. Dan yang ketiga kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Oke, kita mulai dari yang pertama, peta konsep ya. Manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 5
submateri ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah masa praaksara. Di mana di masa praaksara kita akan mempelajari tentang definisinya, kemudian periodisasinya ya, pembagiannya gitu. Periodisasi, ingat itu kemarin pembagian sesuai dengan waktu ya, pembagian sesuai dengan waktunya atau ciri-ciri yang mendekati gitu ya. Kemudian masa praaksara, kemudian kita akan pelajari tentang manusia purbanya. Nah, jenis-jenis manusia purba. Kemudian kita akan pelajari nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi akan kita pelajari teori asal usulnya, kemudian apa aja teori asal usul dari nenek moyang bangsa Indonesia ini gitu ya. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari tentang perkembangan kehidupan masa praaksara. Ada masa berburu, ya, masa bercocok tanam, ada masa perundagian. Kemudian yang kelima, kita akan mempelajari tentang hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Ya, ada penemuan teknologi sederhana, sistem kepercayaannya bagaimana, kemudian nilai kebudayaan masa praaksaranya itu seperti apa. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari pada 5 pekan ini insya Allah, tapi kepotong sama penilaian harian bersama 1 ya Dek ya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Tentu kita akan mempelajari hari ini tentang masa praaksara. Nah, kita akan mengambil definisi dan juga periodisasi masa praaksara ya. Nah, definisi masa praaksara. Sebenarnya kalian pernah dengar kata prasejarah enggak? Nah, prasejarah ini ya dianggap oleh para peneliti itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kata pra sendiri itu kan maknanya adalah sebelum ya. Sejarah itu ya, sejarah itu sejarah itu adalah asal usul ya, asal bahasanya adalah segala aktivitas manusia yang telah terjadi pada masa lampau. Berarti sebelum adanya sejarah dong kalau misalnya kita ngambil definisi prasejarah. Tapi tetap ya, kalau dalam bahasa Inggris itu tetap namanya prehistory ya. Jadi sebelum histori sejarah. Jadi prehistory itu sebelum masa sejarah. Tapi sebenarnya itu tidak tepat deh atau kurang tepat ya. Karena sebenarnya lebih tepatnya menggunakan kata praaksara. Kenapa praaksara? Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi praaksara di sini dimaksudkan adalah sebelum masa sebelum mengenal tulisan ya. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi praaksara itu adalah masa sebelum mengenal tulisan gitu ya. Nah, ada istilah yang hampir mirip dengan ini namanya nirleka ya. Nir itu tidak ada. Nir itu tidak ada, leka itu tulisan ya. Maka nirleka berarti tanpa tulisan atau tidak ada tulisan ya. Jadi masa sebelum manusia mengenal tulisan ya, itu maksudnya praaksara. Nah, kenapa kita harus mempelajari praaksara ini? Padahal zamannya itu berkaitan sangat jauh ya. Jadi tautannya dengan kita itu sangat jauh dalam ilmu pengetahuannya ya. Praaksara. Kenapa? Karena kita harus menyadarkan atau memberi diri kita kesadaran akan asal-usul manusia ya. Nah, lebih tepatnya adalah ketika kita jadi cara-cara zaman praaksara itu ternyata ditemukan pada saat ini deh. Nah, jadi misalnya seperti kita memelihara kucing dan anjing gitu ya. Nah, itu juga dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Jangan zaman dahulu ya. Manusia purba zaman dahulu. Nah, ya. Jadi mereka memelihara anjing untuk kebutuhan berburu, untuk kebutuhan perlindungan gitu ya. Jadi itu dianut atau diambil oleh sampai sekarang, sampai masyarakat sampai sekarang ini gitu deh. Kemudian bercocok tanam, kemudian tebang pilih, itu juga termasuk hal-hal baik yang diambil
dan masih berlangsung sampai sekarang ya pada masyarakat sekarang ini. Nah, kalau dulu pembakaran hutan, pembakaran lahan gitu, itu udah biasa. Pembukaan lahan untuk bercocok tanam itu sudah biasa. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kaitannya lebih besar lagi karena yang dibuka lahannya lebih luas ya, sehingga karena keserakahan manusia sendiri gitu kan, sampai ada api yang tidak terkendali sehingga menyebabkan asap. Nah kayak gitu, maka ambil hal-hal positif yang dari orang-orang manusia purba zaman dulu lakukan, harusnya diambil hal-hal positif saja. Tapi karena keserakahan manusia, maka hal buruk pun dapat terjadi dari hal positif yang tadi dicontohkan. Oke, nah jadi kenapa ya? Kenapa kita harus belajar sejarah juga? Kenapa kita harus belajar praaksara, manusia sejarah dan sebagainya gitu kan? Jadi kita bisa melihat kegagalan apa yang sudah dia lakukan sehingga kita tidak melakukan itu lagi gitu ya. Dan kemudian memetik dari apa yang di memetik pembelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu, tentunya yang positif-positif. Oke. Jadi itu adalah apa yang membuat kita mempelajari sejarah gitu ya, Dek ya. Jadi selain itu juga menghormati, kalau kalau saya adalah bagian menghormati ilmuwan dan juga sejarawan gitu, oke? Jadi dalam sejarah itu kita tidak boleh kemudian memprediksi, itu tidak boleh ya. Memprediksi atau memperkirakan dalam hal ini pasti akan terjadi nih seperti ini nih. Itu tidak boleh dalam sejarah, oke? Oke. Sekarang sudah ya definisi praaksara, bahwa praaksara itu adalah zaman ya atau masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Oke. Kita lanjutkan ke periodisasi masa praaksara. Jadi ada dua penggolongan dari periodisasi masa praaksara ini. Yang pertama adalah berdasarkan geologi dan yang kedua berdasarkan arkeologi ya. Berdasarkan geologi itu apa maksudnya? Nah, berdasarkan geologi ini adalah berdasarkan lapisan bumi, Dek, ya. Jadi lapisan bumi, terus kemudian unsur biologi yang berkenaan dengan kajian ragam hayati makhluk hidup dan sebagainya. Jadi sederhananya berdasarkan geologi itu berdasarkan pengkajian usia lapisan bumi. Nah, kalau geologi ya. Kalau arkeologi itu dia berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan ya, tinggalan fisik, misalnya kayak artefak, monumen, candi. Nah, itu berdasarkan arkeologi ya. Nah, jadi mengacu pada umur lapisan bumi ya, itu geologi. Kemudian kalau arkeologi itu mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi. Misalnya kayak tadi yang Ibu sudah sebutkan ya, artefak, candi, monumen dan sebagainya gitu ya. Nah, berdasarkan geologi itu dibagi 4 zaman, Dek, ya. Zaman Arkeozoikum atau Azoikum ya, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum atau Kenozoikum ya, itu berdasarkan geologi. Kalau berdasarkan arkeologi ya, dia dibagi menjadi zaman Paleotikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum dan zaman logam. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Oke, periodisasi masa praaksara zaman berdasarkan geologi ya, berdasarkan lapisan bumi. Nah, dulu itu kan ini kembali lagi ya, bahwa
ini berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan agama. Saya khawatirnya tuh ketika saya menjelaskan seperti ini, oh di agama kan diajarkan begini-begini Bu. Iya, saya paham dan kita semua paham. Tapi tolong jangan kaitkan itu dulu, tinggalkan sebentar. Bukan tinggalkan sih, unggulkan itu tapi jangan di colek-colek dulu gitu. Karena tidak akan nyambung deh kalau kamu bilang, karena gini, oke. Yang namanya penelitian, yang namanya teori itu adalah dugaan atau bahasanya adalah dugaan sementara dari si yang punya teori ya. Ketika teori A, misalnya teori A ya. Ketika teori A, si A itu meyakini teori A. Kemudian ada yang namanya teori B. Maka saya ambilkan contoh ini aja deh. Dulu ya, pertama kali dikatakan bahwa bumilah pusat tata surya ya, atau saya lupa sebutannya, maaf. Jadi geohelium kayaknya ya. Geosentri. Astagfirullahaladzim, geosentri. Nah, jadi dulu disebutkan bahwa manusia bumi adalah pusat tata surya kan, atau geosentri. Nah, kemudian ketika itu teori, kemudian ada zaman setelahnya, kemudian melakukan pengamatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada teoritis ya, orang yang berteori gitu kan, mengatakan bahwa oh ternyata bukan bumi pusat tata surya, tapi ternyata mataharilah yang menjadi pusat tata surya atau heliosentris kan itu kan. Maka teori geosentris itu akan gugur ya, digantikan oleh heliosentris. Nah, begitupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan sejarawan yang seperti ini gitu ya. Jadi teori ini kita anggap sebagai teori ilmu pengetahuan yang kita pelajari, tapi tidak kemudian menjadikan dasar. Karena yang nama teori belum tentu benar ya. Dan teori itu bisa digantikan dengan teori lain yang kemuktahirannya, kebenarannya itu mendekati titik kebenaran gitu, oke? Nah, jadi sekali lagi saya bilang bahwa kita pelajari ini sebagai penghormatan ilmu pengetahuan. Sepertinya terlalu banyak dan terlalu sering ya saya ngomong kayak gini ya, tapi memang itu kenyataannya, Dek. Saya khawatir kamu ada sedikit gitu di hati, oke? Oke, kita lanjutkan ke periodisasi masa peraksara berdasarkan geologi ya. Yang pertama adalah Azoikum ya. Oh iya, saya lupa. Jadi dulu itu kan terkenal namanya teori Big Bang ya, Dek ya. Teori di mana kemudian ada dentuman besar, kemudian karena kemudian di mana massa itu saling mendekati, kemudian ya terjadilah begitu berproses. Nah, jadinya Azoikum, zaman sebelum adanya kehidupan. itu tidak, zon itu hewan. Jadi ini bahasa Yunani ya. Jadi pada saat itu bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi gitu ya. Jadi diperkirakan waktunya adalah 1 miliar tahun lalu deh. Nah, yaitu masa Azoikum ya. Jadi zaman sebelum adanya kehidupan. Kemudian namanya selanjutnya adalah Paleozoikum. Jadi zaman purba tertua. Jadi masa ini itu sudah ada fosil flora dan faunanya. Kira-kira sekitar, kalau yang tadi adalah 1 miliar ya, 1 miliar tahun lalu, kira-kira yang Paleozoikum ini adalah 350 juta tahun yang lalu ya. Kemudian ada yang namanya Mesozoikum, zaman purba tengah. Nah, pada masa ini ada hewan mamalia deh. Hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Kemudian ada burung, ada hewan amfibi ya. Dan tumbuhan berbunga itu mulai ada. Kira-kira kapan? Kira-kira itu 140 juta tahun yang lalu ya. Kemudian kita lanjutkan ke Neozoikum. Neozoikum itu zaman purba baru ya. Di zaman purba baru itu sekitar 60 juta tahun yang lalu ya. Zaman ini itu terbagi jadi 2 Ada yang namanya tersier dan kuarter ya. Di zaman ini es itu mulai menyusut.
dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia itu mulai hidup gitu ya Dek. Itu periodisasi masa praaksara berdasarkan geologi. Kita lanjutkan periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologi atau penemuan dari sejarah ya. Ada yang namanya zaman Paleolitikum ya, Paleolitikum atau zaman batu tua ya. Jadi zaman batu tua ini dia cara hidup hasil kebudayaan Pacitan, ada kebudayaan Ngandong ya. Cara hidupnya itu berburu, hunting and food gathering, sama nomaden gitu ya yang pertama. Manusia pendukungnya Pithecanthropus erectus, Homo soloensis dan Homo wajakenensis. Oke. Jadi zaman ini itu dari hasil kebudayaan ini, kemudian cara hidupnya nomaden, hunting and food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan, itu jadi zaman batu tua gitu ya. Oke, lanjutkan. Setelah Paleolitikum ya, zaman batu tua, ada yang namanya Mesolitikum, zaman batu madya. Ya, tentu di sini lebih maju daripada zaman Paleolitikum ya. Jadi muncul beberapa alat yang kemudian disinyalin lebih maju dari zaman Paleolitikum ini Dek ya. Jadi hasil kebudayaannya adalah kapak genggam Sumatera, alat-alat dari tulang dan tanduk, alat-alat serpih atau flakes ya, lukisan dinding gua ditemukan di Maros, Sulawesi Selatan, Abris Sosroch, kemudian Koken Modinger ya. Cara hidupnya berburu dan meramu tingkat lanjut ya, mulai menjinakkan binatang, mulai menetap terutama tinggal di gua-gua, sebagian besar di pesisir untuk menangkap ikan dan kerang. Makanya tadi ditemukan yang itulah ya Dek ya. Oke, jadi jenis manusia pendukungnya jenis Melanesoid ya. Oke, itu zaman batu madya, berarti ada masa zaman batu tua, batu madya, batu baru ya, Neolitikum. Ya, kapak persegi, kapak lonjong, gerabah. Hidupnya mulai menetap ya. Kemudian hidupnya mulai dengan bercocok tanam dan beternak. Indonesia Barat Proto Melayu, kalau Indonesia Timur Papua Melanosoid. Oke, ada zaman batu baru, zaman batu madya, zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu baru, dilanjutkan megalitikum, kebudayaan batu besar. Jadi ini dia peralihan dari zaman batu ke zaman logam deh ya. Jadi megalitikum ini adalah peralihan kebudayaan atau biasanya zaman transisi, di mana dari zaman batu ke logam gitu ya. Nah, ditemukan batu besar deh. Jadi menhir ya, menhir itu adalah tugu batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan suatu tempat ya. Dia fungsinya apa? Dia sebagai sarana pemuja nenek moyang, lambang untuk memperingati kematian kepala suku, dan tempat menampung kedatangan roh nenek moyang. Ada dolmen, punden burundek ya. Kemudian sarkofagus ya. Sarkofagus ini adalah kubur batu ya. Kemudian waruga, kubur batu juga. Kalau sarkofagus ini dia bentuknya lesung deh ya. Lesung. Kalau yang waruga itu bentuknya kotak dengan atap segitiga ya. Kemudian ada kubur batu, arca batu gitu ya. Jadi kalau mau lihat fotonya atau barangnya seperti apa, silahkan cari sendiri-sendiri ya. Menhir itu bagaimana, dolmen bagaimana, punden perunden bagaimana gitu ya. Punden perunda. Oke. Jadi yang kelima ada yang namanya zaman logam ya. Tadi kan ada zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu baru ya, zaman batu besar. Nah, sekarang zaman logam. Kalau itu tadi batu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, kemudian
megalitikum, dan zaman logam. Di zaman logam ini ada 3 ya, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu zaman tembaga tidak dikenal deh, karena tidak ada penemuan ya. Tidak ada penemuan artefak yang menjelaskan adanya kebudayaan tembaga di Indonesia. Jadi hanya zaman logamnya yang Indonesia itu mulai dari perunggu dan juga besi gitu ya. Nah, di zaman perunggu ya, dia campuran deh. Jadi terbuat dari campuran tembaga dan timah gitu ya. Kemudian itu mulai dari kapak corong, kapak sepatu, nekara, moko, bejana berunggu, arca perunggu gitu ya deh ya. Kalau zaman besi dia besi ini sebagai alat bantu kehidupan. Jadi mulai mengenal teknologi peleburan biji besi ya, sehingga digunakan untuk memenuhi hidupnya gitu ya. Oke. Itu dari periodisasi berdasarkan arkeologi ya. Oke. Kita ambil anunya dulu ya, Dek ya. Tadi kita ada 2 pokok pembahasan, yakni yang pertama adalah definisi praaksara, kemudian periodisasi zaman praaksara ya. Definisi praaksara berarti praaksara, zaman atau masa sebelum manusia mengenal tulisan ya. Kemudian periodisasinya ada 2, ada geologi, ada arkeologi. Berdasarkan geologi ada azoikum ya, paleozoikum, kemudian mesozoikum, dan juga neozoikum. Kemudian berdasarkan arkeologi ada paleozoikum. Jadi berdasarkan arkeologi itu ada paleolitikum, kemudian mesolitikum, neolitikum, megalitikum, dan juga zaman logam. Oke ya, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran di minggu-minggu selanjutnya sesuai dengan peta konsep yang sudah saya berikan di awal tadi ya, Dik ya. Ada sebuah surat ya dari Quran surat Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukup Dia Maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Jadi kita diminta untuk bertawakal, berserah diri, apapun yang hari ini terjadi adalah kehendak Allah ya. Yang pasti kita sudah berusaha sebaik mungkin ya. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita sudah berdoa sekhusyuk mungkin, tapi tetap bertawakal adalah jalan akhirnya ya, bahwa kita harus percaya apapun yang menjadi takdir kita tidak akan melewatkan kita, dan apapun yang melewatkan kita berarti bukan takdir kita ya. Ali bin Abi Thalib. Oke, Dek, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang memang saya ingin sampaikan tersampaikan dengan baik ke kalian ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap prokes walaupun kita turun level ya. Sudah level 3, tapi kita harus tetap lakukan prokes ya, aturan protokol kesehatan Jadi kita lakukan protokol kesehatan. Oke. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis, Dik. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan minta maaf, Dik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.